Sejak gue SMA, gue inget gue udah liatin foto keluarga bokap gue. Soalnya papa gue itu tuh 12 bersaudara, dan kalau misalnya gue lihat foto dia sama koko-koko dan juga adik-adik dia, itu rambutnya kinclong semua. Mungkin bisa dibilang udah kayak The Rock semua lah di sini abis, atau mungkin bukan The Rock lah, mungkin Jason Statham. Soalnya kiri sama belakangnya itu masih ada, cuman belakangnya aja yang hilang. Jadi sejak 2021, gue udah keinget buat lakukan hair transplant. Tapi galau, maju mundur, maju mundur, maju mundur, nggak jadi-jadi. Tapi baru hari ini, gue memutuskan untuk, ya udahlah, jalanin aja gitu. Dan seperti video The Overpost lainnya, gue bakal sharing ke kalian journey-nya gue seperti apa secara transparan, dan juga riset-riset yang gue lakukan, dan harga-harganya biayanya berapa aja gitu. Let's go! Sebenarnya transplantasi rambut ini udah jauh lebih umum dari yang gue awalnya bayangin ya. Kayak kalian mungkin udah tau lah Elon Musk, Atta Halilintar, termasuk Anang, mereka juga melakukan transplantasi rambut gitu. Nah, gue juga udah tahu gue nggak mungkin bisa afford atau gue nggak mungkin bisa pakai klinik yang Elon Musk pakai. Jadi gue cari tahu yang Anang pakai itu apa sih. Yang Anang pakai itu namanya Now Hair Time, itu di Turki. Dan setelah gue cari tahu, harganya itu sekitar 3.000 sampai 5.000 dolar alias 45 sampai 75 juta. Tapi kalau misalnya gue pergi ke Turki, gue juga nggak mungkin pergi sendirian kan. Pasti gue sekalian ngajakin keluarga gue. Jadi bisa dibilang mungkin budgetnya sekitar 100-an juta lah. Jadi gue udah siap untuk itu, gue udah chatting-chatting sama dokternya. Tapi ternyata dokternya bilang gue nggak bisa. Gue nggak bisa gara-gara belakangnya gue ini terlalu tipis. Rambut yang buat dipindahin ke depan sama bagian botaknya itu terlalu banyak gitu. Jadi mereka juga angkat tangan. Dan setelah mereka bilang kayak gitu, gue baru mulai cari tahu sih di Instagramnya mereka. Kok ada dua hal yang menarik ya. Pertama itu mereka nggak pernah kasih unjuk foto bagian belakang. Dan nomor dua, yang gue lihat itu orang-orang yang sedang menjalankan operasi itu nggak pernah yang dari kelas berat gitu, yang kayak atas itu kinclong semua gitu. Selalu kalau misalnya itu udah ada bintik-bintiknya yang udah dipotong rambutnya ya, itu tuh kelihatan itu tuh udah ada rambutnya lah, masih ada lah walaupun mungkin menipis. Jadi dua itu sih. Gue nggak tahu apakah ini benar atau enggak ya. Jadi ini disclaimer ya. Soalnya gue juga nggak bisa nanyain Anang pengalamannya kayak gimana. Gue nggak kenal dia. Nah, tapi makanya atas dasar itu gue mulai cari tahu lah alternatif-alternatif lainnya. Jadi sedikit konteks. Cara kerja transplantasi rambut itu, kita tuh pindahin rambut yang bagian bahasa keren itu adalah genetically resistant hair. Jadi rambut yang setelah 30 tahun, 20 tahun itu nggak bakal jatuh dari belakang atau dari samping gitu ya, dipindahin ke depan. Dan gue tahu ini adalah genetically resistant, soalnya gue lihat foto-foto om-om gue, kokonya papa gue dan juga adik papa gue, mereka di sini masih ada gitu. Nah, harganya sih setelah gue minta quotation dari si Hasci ini, Hair Science Institute, harganya lumayan mahal ya, 128 juta rupiah per satu sesi. Dan gue itu tuh butuh sekitar 2-3 sesi, gara-gara gue adalah kelas berat gitu. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, itu 1.200 gaft. 1.200 gaft itu adalah sekitar 1-4 helai rambut. Nah, tapi setelah gue cari tahu, kenapa sih harga di Hasci ini mahal banget? Gue tanya-tanya dan mereka ini menggunakan teknik yang berbeda, yaitu yang ditemuin oleh founder mereka sendiri, Dr. Kongo yang dari Belanda, yang mereka menggunakan teknik namanya hair stem cell transplant. Dan kelebihan teknik mereka, ini hasilnya jadi lebih natural, dan yang lebih penting, area donornya yang bagian belakang kepala itu bisa pulih lagi. Jadi kalau misalnya emang perlu treatment berulang karena kebotakan itu parah kayak kondisi gua, itu jadinya bisa dilakukan berkali-kali. Atau kalau misalnya nggak perlu pun, nggak kelihatan pitak-pitak rambut bagian belakangnya. Ini makanya gue pilih Hasci atau alias Hair Science Institute, karena mereka kalau misalnya kita lihat foto-foto di Instagram itu bisa kelihatan bagian belakangnya, dan gue bisa untuk case gue lah, yang case berat gitu ya. Oke, hari ini kita langsung jalan untuk dokumentasi seluruh perjalanan gue. Jalan yuk! Oke, guys, by the way, ini Calya yang gue selalu bilang-bilang, ini mobil utama gue yang gue paling cintai. Gue udah beli, gue nggak tahu kapan, kayaknya sekitar 2017 deh. Tapi lihat nih, odometernya berapa? Oke, jadi kita udah sampai di Hair Science Institute. Ini tempatnya nih. Udah bisa lihat gedungnya ini di Jalan Pemuda di Rawamangun.
Jadinya dekat kalau misalnya akses tol, tinggal keluar di tol Ramangun dekat sama apartemen Green Pramuka ya, kalau misalnya teman-teman tahu. Ya. Yuk pagi. Halo. Yuk pagi. Halo pagi. Halo. Dengan Leon ya. Mau ini. Untuk treatment ya Pak? Untuk treatment HA. Oh, langsung aja. Oke. Harus makan sebelum obat, mesti dari tadi sibukan keringetan. Halo, Dokter Liana ya, dengan Leon, salam kenal. Iya, iya. Waktu itu datang kan ya? Iya, 2021. Iya. Aku izin sambil makan ya, soalnya mau makan obat gitu kan dia. Oh, skin tester dulu, oke. Apa itu skin tester? Skin test untuk mengetahui Suntik apakah, ya? Iya, apakah Bapak ada alergi Oh. untuk anestesinya atau tidak seperti itu? Oh, suntik ya? Iya. Akan terasa lebih sakit Aduh. ya Pak ya, karena persis di bawah kulit. Aduh, saya langsung keringetan, langsung keringet dingin kalau misalnya suntik. Aduh, beneran takut gua. Kalau misalnya yang buat ngetes darah aja biasanya paling nggak berani. Bisa diwakilkan nggak skin test? Lu aja yang diwakilkan. Udah? Oh belum? Sudah. Oh udah? Oh oke lah, not bad. Nanti kita Oke lah. tunggu sekitar 15 menit ya Pak Oh ya. 15 menit, Iya. oke. Untuk melihat hasilnya apakah Bapak ada alergi atau tidak. Oh, kalau misalnya ada alergi jadi nggak bisa gitu? Nanti ada kemerahan seperti itu. Oh, ada Iya, nanti kemerahan. kita lihat lagi. Oke. Suntiknya cuma sekali aja kan ya? Satu, udah selesai? Iya, nanti berikutnya Bapak suntik untuk anestesinya. Oke, anestesi ya. Paraf ya setiap halaman ya? Iya. 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam ya? Iya, sampai seharian ya Pak. Sampai seharian, berarti sekarang jam 8, kita bakal selesai jam Ya kurang lebih jam 5. Bisa jam lebih, 5. bisa lebih cepat, Oke, bisa lebih lama. oke. Boleh sambil kerja nggak ya? Boleh. Oke, boleh sambil kerja, bisa main handphone segala macam. Boleh. Oh, oke, Bapak oke. Bisa main internet, dengerin musik, sambil nonton, boleh. Oh, oke, oke, sip. Malah kerja yang ditanyain. Iya, 8 sampai 9 jam. Gue lagi banyak banget backlog yang belum selesai dikerjakan. Yang biasa sering terjadi apa sih? Sering terjadi setelah treatment Ha. atau bagaimana? Setelah treatment, yang resiko paling besarnya apa sih? Biasanya sih kalau untuk setelah treatment beda-beda ya Pak, setiap Ha. orang. Ha. Ada yang mengalami pembengkakan, ada setelah itu nanti adanya krusta, gitu. Jadi, Itu kasusnya berapa persen tuh dari 100 kalau pasien? untuk krusta pasti akan ada ya Pak ya. Jadi ibarat kita luka Oke. kan nanti akan ada seperti kayak koreng gitu. Oke, Nah kalau bengkak, makanya nanti Bapak dibawain foodpack. Jadi kalau Bapak terasa bengkak nanti bisa dikompres. oke, oke. Tapi itu sering terjadi atau Ya, setiap pasien beda-beda. sebenarnya beda-beda? Oh, berapa persennya nggak tahu Tapi probabilitasnya. tetap kami bawain dan kami jelasin. Oh, jadi kalau memang terjadi bisa dipenanganan sendiri. Oke, oke. Tapi itu semuanya temporary kan ya? Maksudnya kayak bakal sembuh kan ya itu Iya, kan? pasti. Kalau misalnya hair transplant bukannya cuma rambutnya doang numbuh, nih kepala gue tambah gede juga gitu. Kayak gara-gara bengkak. Mungkin otaknya nambah gitu, jadi lebih pintar gitu. Ya boleh juga sih bikin konten bisa lebih sering. Jadi bukan 35 sehari, bukan 35 seminggu jadi bisa sehari segitu. Kemudian ini ada untuk makan siang, Bapak mau makan apa? Oke, wah, oh udah mau makan siang, mantap. Oke, fancy sekali. Hah, udah selesai berarti ya? Berarti tinggal tunggu 15 menit, kalau misalnya udah oke, baru kita ke tahap selanjutnya, mungkin Iya. obat dan lain-lain. Iya. Oke, sip kalau kayak gitu. Tinggal dulu ya. Oke, thank you. Iya. Ya, Mas, Gimana, apa lagi? Aku ganti sesi foto ya. oke foto. Kalau misalnya mau foto, kalian lihat deh, ini aslinya tuh seperti apa sih? Jadi kalau misalnya nge-vlog atau kalau misalnya gue di depan kamera, pasti kan sebisa mungkin berusaha buat tutupin, kayak gitu kan. Nggak gitu kelihatan botak lah mungkin. Tapi aslinya itu kayak gini nih. Kalau misalnya lihat dari depan, oke, kita lihat dari depan dulu. Kalau misalnya depan tuh kayak gini, tapi kalau misalnya kalian lihat bagian atasnya, itu kayak kosong banget sama sininya nih. Ya, bisa kalau misalnya dari samping itu kayak gini. Di samping ini juga kelihatan kosong di sininya. Ya, oke. Terus dari belakang, kira-kira kayak gini.
Di bagian sini pasti udah kelihatan, udah hampir-hampir kayak kuririn sebentar lagi. Habis ini bagian samping lagi di sini. Jadi ini before-nya kayak gini ya. Before-nya kayak gini. Makanya dan gue udah rasakan kerontokan rambut ini sejak gue masih kuliah. Ya bukan yang kalau orang lain mungkin baru rontoknya itu umur 50, 60 segala macam atau 40. Gue dari umur 20 udah mulai rontok. Ya kalau misalnya lihat foto keluarga udah tau lah masa depannya kayak gimana gitu. Dan dulu gue pergi ke treatment. Dulu gue treatment sekitar tahun 2014 sampai tahun 2016. Treatment 2 minggu sekali atau enggak sebulan sekali. Dan waktu treatment emang bener bisa mencegah kerontokan. Tapi masalahnya di gue tuh harus mendedikasikan diri 3 jam per 2 minggu atau per bulan buat treatment gitu. Dan itu gue ya nggak bisa, gue nggak ada waktu gitu. Biayanya juga lumayan mahal ya, sekali treatment itu bisa habis 3 juta kali. 3 juta sekian buat shampoo, habis semprotan, habis obat, habis itu kayak treatmentnya. Ya, makanya setelah 2-3 tahun gue memutuskan ya udahlah terima jadi aja, itu dari 2016 ya. Nah tapi gara-gara sekarang hair transplant itu udah lumayan umum dan banyak orang-orang yang jalanin juga, makanya gue mau jalanin ini soalnya ini cuman sekali jalanin prosedur, begitu udah selesai ya selesai. Walaupun prosedurnya beda-beda ya, ada orang yang sekali, 2 kali, 3 kali tergantung lu kelas berat atau enggak gitu. Ya kalau misalnya gue ya kelas berat. Ya, oke, silakan aja kalau misalnya mau foto. Oh di sini. Ya. Oke. Cukur dulu. Oh. Pertama kalinya gue dibotakin seumur-umur. Cukur di sini? Iya. Belum pernah sama sekali. Kalau misalnya waktu kuliah mah bukannya nyukur, tapi berusaha buat nutupin kebotakan. Nggak mau terima nasib kalau misalnya dulu. Oh tidak. Sebenarnya udah bagus juga sih kalau misalnya botak ya, bro ya. Kalau misalnya botak itu artinya ya mikirnya sih kalau misalnya kita positive thinking kayak Jason Statham lah. Tapi yang hemat itu jadi bisa hemat shampoo juga, bro. Nggak usah beli shampoo kalau kayak gini. Bisa hemat berapa tuh? 100.000 per bulan kali. Wih, mantap. Tuh kan, belum habis aja, udah shiny gitu, udah kayak kuririn. Nih, udah gundul, nggak boleh pegang ya, udah antiseptik. Depan, kayak gini. Satu lagi, bagian sini lagi, sekarang bagian atasnya. Oh, udah habis. Siap jadi Jason Statham. Mana mobil kali ya gue drifting. Nanti setelah selesai semua ini, bakal ada obat lagi? Ada. Tapi pas makan siang, Bapak ada minum obat, nanti Bapak juga pulang dikasih obat. Oke, itu berapa lama ya? 1 minggu. 1 minggu? Iya. Oh, 1 minggu. Itu buat apa sih? Buat Antibiotik, anti peradangan. sampai setelah 1 minggu bisa udah nggak perlu obat lagi? Iya, enggak. Oke. Nanti lebih jelasnya nanti akan ada aftercare sama Bapak. Oke. Sip. Oke, sip. Selesai, Bapak mungkin mau ke toilet dulu? Nggak usah, langsung aja. Oke. Kacamata dibuka. Oh iya. Kondisinya Oke. Silakan tengkorak, kepalanya taruh di sini. Oke. Menurut Bapak perlu turun lagi atau enggak? Kayaknya sih enggak ya, udah pas kok. Yang segini aja gitu ya. Jadi tinggal kiri kanannya aja. Oh iya. Ini kiri kanan tapi belakang sini juga kan ya? Enggak, kita fokus di depan dulu kan cuma 1.200. Ini cukup banyak. Oh begitu. Ya paling sedikit-sedikit di kayak ini kan masih agak padat tuh. Kita nggak bisa isi di sini nih. Terlalu rapat.
Ini juga masih sedikit-sedikit banget, cuma 1-2 gitu aja. Iya. Banyak kan memang di kiri kanan. Oh gitu, soalnya kan tipis banget kan yang di sini kan. Iya, helai yang rambutnya mulai tipis, tapi si rambutnya masih ada di sana, masih rapat, jadi kita nggak bisa selipin gitu. Oh. Kalau kita paksa selipin, justru nanti yang ini malah rusak. Iya. Soalnya kan kalau misalnya, berarti kan kalau misalnya dia kalau misalnya cuma satu sesi, berarti cuma nunggu sini doang nanti. Seret sininya justru yang hilang kalau misalnya cuma satu sesi maksudnya kan. Oh iya, kan nggak Iya. mungkin 1 kali treatment. Iya. Oke, kalau gitu. Nah, kalau Bapak angkat alis, mengernyit gitu, nah kan kelihatan ini kerutannya, kerut muka. Heeh. Pas dia mulai menghilang itu udah kulit kepala. Nah, jadi memang udah pas di sini. Oke, ya udah. Garis kerutannya. Oke. Nah, saya sambil gambar ini. Ya, kayaknya sih oke kayak gini. Heeh. Udah oke? Heeh. Atau kan bisa sini gitu, jadi kayak gorila gitu. Iya, udah oke. Berarti tadi tuh ini ya dok ya, buat ngelubangin posisi-posisi grafnya nanti gitu ya dok ya? Iya, buat lubangnya dulu, terus nanti dimasukin grafnya ke lubang-lubang itu. Oke, cepet juga ya yang saat ngelubangin. Oke, sekarang kita ngapain? Sekarang kita mau bersihin kulit kepalanya dari darah-darah ini Oke, di ruangan sebelah. oke, sip. Oke, sip. Oke. Yuk. Nggak boleh, ini kan nggak boleh shampoo kan ya setelah selesai prosedurnya ya? Iya. Selama berapa hari? Kurang lebih 3 atau 4 hari ya. 3-4 hari? Iya, tapi nanti setelah treatment nanti akan ada aftercare ya. Oke, Jadi nanti dokter akan menjelaskan lebih detailnya. oke, sip. Tadi kita baru selesai bersihin apanya tadi dok? Bersihin lubangnya ya dari darah-darah segala macam kan tadi baru dilubangin. Terus sekarang kita balik lagi, ini mau diisi grafnya nih. Jadi mau diisi sama rambutnya, kalau nggak salah sama 2 dokter sekaligus ya, atau dokter sama suster supaya lebih cepat aja sih, kiri kanan gitu. Jadi setelah ini sebentar lagi siap-siap jadi Tom Cruise. Enggak deh, ternyata ini cuma kiri kanan doang. Soalnya ternyata rambut gue itu kelas berat perawatannya, jadinya perlu banyak dan rambut gue itu kurang cukup lah kalau misalnya mau diisi semuanya. Jadi baru bisa yang di kiri kanan doang. Makanya gue butuh 3 kali treatment. Soalnya yang pertama ini yang di depan, yang kiri kanan, yang udah habis banget lah ya. Nah nanti 9 bulan lagi baru yang sisi belakang-belakangnya itu yang udah menipis. Nanti mungkin kalau misalnya diperlukan bakal ada ketiga kali buat ngisi yang bagian belakangnya lagi gitu. Nah makanya gue juga butuh tempat yang area donornya itu tuh bisa numbuh lagi. Soalnya gue punya, ini kan kelas berat bagian botaknya gitu, udah kayak kuririn lah, udah siap-siap jadi kinclong. Makanya kalau misalnya bagian donor itu nggak numbuh lagi, ya gue nggak bisa ronde kedua, nggak bisa ronde ketiga, udah mati, udah hilang gitu. Kita dari jam berapa tadi ya? Tadi gue telat jam 8.30 sampainya. 8.30 sampainya, sekarang jam 6. 10 jam berarti kira-kira. Hampir 10 jam. Ada makan siang segala macam soalnya. Tapi akhirnya selesai juga sesi pertama. Sesi pertama, dan yang tadi ya, kayak ternyata yang ditanam itu bukan keseluruhan tapi cuman bagian depan aja gitu. Soalnya ternyata 1.200 graft itu gak sebanyak yang gue pikirkan, jadi gak cukup buat keseluruhannya gitu.
Jadi nanti yang depan sini bakal numbuh, lalu ekspektasinya yang tengah-tengah itu bakal rontok lah, soalnya kan yang genetik kan, yang emang bagian sini emang bakal rontok. Jadi itu bakal ada sesi kedua sama sesi ketiganya gitu. Tadi selama nungguin gue juga gara-gara ini apa tadi 10 jam ya. Kayak ini handphone gue dari 100% sampai habis gue nontonin YouTube lah, gue balas-balasin chat orang, teleponan segala macam. Sampai nonton liatin juga video-video hair transplant yang lain termasuk LeBron James. Ternyata LeBron James juga melakukan, kalau nggak salah yang video yang gue nonton sekitar 4 atau 5 kali juga gitu dia. Jadi ya dulu sih kirain sekali aja selesai, tapi ternyata mungkin buat orang-orang yang kelas berat kayak kita harus berkali-kali. Oke, gitu aja ya. Semoga semuanya lancar deh. Nanti kita bakal lihat juga hasilnya kayak gimana dalam waktu 1 hari, seminggu lagi, dan juga bulan depan, dan juga di bulan ke-9 pun nanti gue juga bakal kasih update hasilnya kayak gimana. Thank you semuanya. Oke, ini hasilnya setelah 1 minggu gue melakukan operasi. Ini kan bisa lihat dari depan ya. Ini kayak gini, ini kiri kanan nih, yang area fokusnya kemarin. Terus habis itu dari samping, seperti ini, sisi kanan. Kalau misalnya dari sisi kiri, seperti ini. Dan kalau misalnya dari belakang, seperti ini. Oke guys, jadi perjalanan bakal panjang ya. Soalnya kan gue kan kelas berat kan. Gue belum melakukan ini 3 atau 4 kali mungkin. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat bedanya kayak gimana sih sebelum dan sesudah melakukan hair transplant, gue berharap video ini bisa menjadi dokumentasi supaya teman-teman yang mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama bisa lihat prosesnya dan kan bisa lihat lah plus minusnya masing-masing. Gue juga baru mulai YouTube The Overpost Global, di mana gue sharing pakai bahasa Inggris ini untuk audience internasional ya, harapannya gitu. Jadi gue bakal sharing-sharing mengenai analisa gue tentang perusahaan di Asia maupun di Indonesia. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa klik di sini. Itu bahasa Indonesia juga gue udah tampilin sebagai subtitle. Jadi buat teman-teman yang nggak paham pakai bahasa Inggris, jangan khawatir, soalnya subtitle bahasa Indonesia udah pasti kita siapin semuanya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu berapa sih gaji gue dari nge-YouTube, ini kan bulan ke-6 ya, gue mulai YouTube-nya itu bulan November. Kalau misalnya kalian mau kepoin, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.